Yuk belajar dari kisah sukses orang-orang di dunia. Episode kali ini kisah sukses dari Sandiaga Uno. Sandiaga Uno bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno, merupakan pengusaha muda sukses di Indonesia. Bagaimana tidak, pada usia 40 tahun, majalah Forbes mencatat Sandiaga sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes. Di usia 42 tahun, Sandiaga Uno kembali masuk daftar Forbes sebagai orang terkaya peringkat ke-37 di Indonesia dengan total kekayaan 660 juta dolar. Pendidikan tinggi Sandiaga Uno merupakan salah satu sosok pengusaha yang memiliki pendidikan cukup tinggi dengan 2 gelar dari 2 kampus berbeda di luar negeri. Gelar Sarjana Administrasi Bisnis Sandiaga sendiri didapat dari Wichita State University di Amerika tahun 1990 dengan predikat cum laude. Sedangkan gelas masternya didapat dari George Washington University di Amerika dengan IPK 4,00 kumulatif. Berkarir sebagai karyawan sebelum menjadi pengusaha, pria kelahiran Riau, 45 tahun yang lalu ini bekerja sebagai karyawan di kantoran. Setelah lulus dari Wichita State University, Sandiaga bekerja pada Bank Suma. Setelah itu tahun 1993 setelah lulus dari gelar master, Sandiaga bergabung investasi Sapower Asia Limited di Singapura dan tahun 1994 menjadi manajer investasi di MP Group Holding Limited. Setahun kemudian, Sandiaga menjadi wakil presiden eksekutif pindah ke NTI Resources Ltd di Kanada dengan gaji fantastis $8.000 AS per bulan. Berada pada situasi sulit saat krisis moneter 1997, NTI Resources Ltd tempat ia bekerja bangkrut. Tabungan yang diinvestasikan di pasar saham dengan susah payah ikut terdampar seiring runtuhnya pasar global. Tidak bekerja membuat Sandiaga menjadi pengangguran dan memutuskan untuk kembali ke tanah air. Kondisi perekonomian di Indonesia yang sama buruknya membuat Sandiaga dipaksa menghadapi situasi sulit. Menjadi pengangguran dalam waktu yang cukup lama membuat dirinya defisit dan tak bisa membayar uang sewa rumah. Ia pun terpaksa pindah dari rumah sewa ke rumah orang tuanya. Situasi yang serba sulit ini membuat Sandiaga hampir putus asa. Mencoba dunia wirausaha di tengah situasi yang sulit ini, pikiran Sandiaga mengarah pada dunia wirausaha. Maka di tahun saat krisis masih menyerang, Sandiaga bersama Rosan Ruslani mendirikan perusahaan penasehat keuangan disebut PT Recapital Advisors. Dari profesi barunya ini, Sandiaga banyak belajar banyak tentang seluk-beluk bisnis. William Suryajaya adalah orang yang paling berjasa dalam mengasah naluri bisnis Sandiaga. Menurut William, Sandiaga adalah pengusaha yang tidak pelit untuk membagi pengetahuan dan ilmu bisnisnya. Memimpin beberapa perusahaan seiring dengan kecerdasan bisnis Sandiaga yang semakin berkembang, maka pria yang hobi bermain basket ini mulai melakukan ekspansi bisnis. Hal ini terbukti dari kehadiran perusahaan-perusahaan lain yang didirikan dan dipimpinnya. Perusahaan baru yang didirikan dan dipimpin setelah PT Recapital Advisor adalah perusahaan investasi bernama Saratoga Capital. Di perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan sumber daya alam ini Sandiaga menjadi CEO bernama Edwin Suryajaya. Selain 2 perusahaan tadi, Sandiaga juga memimpin perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia yaitu PT Adaro Energi Terbuka. Aktif di organisasi dan komunitas bisnis selain memimpin beberapa perusahaan, Sandiaga juga aktif dalam beberapa organisasi. Pada periode 2005 hingga 2008, Sandiaga sempat menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang beranggotakan lebih dari 30.000 pengusaha. Selain menjadi Ketua Umum HIPMI, Sandiaga juga sempat menjadi Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Kecintaannya pada dunia bisnis dan ekonomi ini juga mengantarkan Sandiaga untuk menjadi anggota KEN, Komite Ekonomi Nasional. Pengalaman dan kesuksesan dalam bisnis yang dilakoni Sandiaga membuat dirinya pada sebuah penghargaan Indonesian Entrepreneur of the Year pada ajang Enterprise Asia. Pada tahun 2008, Sandiaga juga mewakili Indonesia dalam sebuah program kegiatan bernama Asia 21. Aktivitas selain bisnis. Pria yang memiliki moto berani dan optimis ini juga pernah ditunjuk menjadi manajer timnas bola basket putri Indonesia di ajang SEA Games 2005 di Filipina. Pada tahun 2013, Sandiaga juga terpilih sebagai Ketua Umum PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, menggantikan Hilmi Panigoro setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PRSI.
Itulah kisah inspiratif kita hari ini.